Hai sahabat, ketemu lagi sama Kak Erni di Jumat Psikologi Gangguan Kepribadian. Hari ini kita akan menyelami salah satu topik yang paling menyakitkan, paling membingungkan, dan paling merusak dalam sebuah hubungan narsistik, yaitu fase discard atau pembuangan. Nah, Kak Erni tahu rasanya pasti sakit sekali ketika seseorang yang dulu seolah menempatkan kita di atas segalanya tiba-tiba membuang kita gitu aja. Seolah kita ini sampah yang gak ada artinya. Rasa bingung, hancur, dan nyalahin diri sendiri itu pasti muncul. Tapi ada satu hal yang sangat penting untuk kalian pahami. Discard seringkali bukanlah akhir dari cerita. Justru itu adalah satu bagian dari sebuah siklus kejam yang dirancang untuk terus berputar. Nah, di video ini kita akan dalami tentang ini. Mulai dari apa itu discard dan bagaimana bentuknya, proses apa yang sebenarnya terjadi di baliknya, lalu kita akan ungkap lingkaran setan hovering yang mengikuti. Dan yang paling penting, gimana sih strategi kita untuk ngadepin semua ini dan akhirnya bisa lumayan bebas lah. Jadi, siapkan diri kalian. Kita akan belajar sama-sama. Yuk. Oke. Pertama-tama, discard dalam hubungan narsistik itu bukan perpisahan biasa. Menurut Dr. Ramani Durvasula 2020, discard itu adalah proses di mana seorang narsisis secara aktif membuang pasangannya seperti sampah karena mereka menganggap pasangannya itu sudah nggak berguna lagi sebagai sumber pasokan narsistiknya dia. Ini adalah puncak dari fase devaluasi yang sudah berjalan lama, di mana kalian tuh secara terus-menerus dikritik, direndahkan, dan dibuat merasa nggak berharga. Penyebabnya apa? Jadi menurut tim Fletcher 2024, ini adalah tahap akhir dalam hubungan codependent narsistik, di mana discard terjadi ketika narsisis itu merasa bosan atau mereka sudah menemukan target baru yang lebih menarik. Nah, pada titik ini, harga diri korban tuh kan biasanya udah hancur lebur tuh. Dan membuat mereka lebih mudah untuk ditinggalkan. Lalu gimana sih bentuk discard ini? Ini bisa terjadi dengan sangat brutal dan tanpa empati. Menurut Liz LeBlanc 2024, ada beberapa cara umum narsisis melakukan discard. Menghilang tiba-tiba atau ghosting. Mereka berhenti membalas pesan, ngangkat telepon, dan hilang gitu aja deh tanpa penjelasan. Menciptakan drama besar. Jadi mereka sengaja memicu pertengkaran hebat dari hal sepele, lalu menggunakan pertengkaran itu sebagai alasan untuk pergi dan nyalahin kalian sepenuhnya. Berselingkuh secara terbuka. Mereka nggak lagi tuh nyembunyiin perselingkuhan. Bahkan mamerin itu untuk nyakitin dan memaksa kalian yang mengakhiri hubungan itu. Lalu pergi diam-diam. Nah, mereka pindah atau pergi saat kalian gak ada di rumah. Terus, mengumumkan perpisahan di depan umum. Ya, tujuannya untuk mempermalukan kalian. Jadi mereka bisa mengakhiri hubungan lewat media sosial atau di depan teman-teman. Bahkan tuh ya, seringkali ada sinyal-sinyal verbal sebelum discard terjadi. Menurut Narc-Abuse Coach Danish Bashir 2025, kalian harus waspadai kalimat-kalimat klise kayak gini. Aku merasa terjebak. Mungkin kita memang gak cocok. Kamu terlalu nuntut. Aku gak pernah benar-benar mencintai kamu. Nah, semua kalimat ini bukan untuk diskusi, tapi untuk ngelempar semua kesalahan pada kalian dan bersihin nama mereka sendiri saat mereka pergi. Saat discard terjadi ya wajar ya jika kalian ngerasa hancur dan langsung bertanya dalam diri, apa sih salahku gitu. Dan pertanyaan ini kan adalah efek langsung dari devaluasi jangka panjang. Menurut Dr. Ramani 2020, narsisis itu secara sistematis membuat kalian ngerendahin nilai diri kalian sendiri. Sehingga saat mereka pergi, kalian tuh secara otomatis percaya bahwa diri kalianlah sumber masalahnya. Tapi kayaknya ingin kalian tahu ya satu rahasia. Ketika kalian ngelihat narsisis mamerin kebahagiaan dia dengan pasangan barunya setelah membuang kalian, ya jangan percaya gitu aja deh. Menurut kanal Behind the Science 2023, mereka tuh gak pernah benar-benar bahagia. Apa yang kalian lihat itu adalah topeng euforia dari dapetin pasokan baru. Ya dibaliknya, ya mereka masih orang yang sama, orang yang hampa, yang gak mampu merasakan kebahagiaan sejati. Jadi gini,
ini nggak pernah tentang kalian yang nggak cukup baik. Tapi ini menurut Kak Erni murni tentang ketidakmampuan mereka untuk membangun hubungan yang sehat dan mendalam. Nah, tapi disinilah letak jebakan yang paling berbahayanya belakangan. Mungkin setelah sekian lama kalian berpikir sedih dan lain-lain, akhirnya mungkin kalian tahu, oh ini mimpi buruk dan akhirnya udah selesai. Nah, sayangnya seringkali enggak. Setelah beberapa waktu saat kalian mulai berdamai dengan diri kalian sendiri, nah mereka kemungkinan besar akan balik. Dan ini yang kita sebut hovering. Waktu itu Kak Erni sempat angkat ya. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Ramani Durvasula 2023 dalam videonya tentang siklus hubungan narsistik ini. Hovering itu kan kita sempat omongin ya, upaya narsisis untuk menyedot kalian kembali ke dalam hubungan. Ya persis seperti vacuum cleaner Hoover yang nyedot debu itu loh. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Alasannya banyak. Bisa karena pasokan baru mereka ternyata nggak sebaik yang dibayangkan, mereka ngerasa kesepian, atau yang paling umum deh, mereka cuma ingin ngecek apakah mereka masih punya kendali atas kalian. Nah, kemenangan bagi mereka itu adalah saat kalian merespons. Jika kalian masuk lagi ke dalam perangkap ini, ya siklusnya akan berulang lagi. Love bombing yang singkat, diikuti devaluasi yang lebih cepat, dan discard yang mungkin jauh lebih kejam. Ini kan jadi siklus yang sangat adiktif ya, dan merusak kesehatan mental. Jadi apa yang bisa kita lakukan sahabat? Strateginya harus jelas dan tegas. Nah ini mungkin terdengar aneh, tapi menurut Dr. Ramani Durvasula 2024, cobalah untuk melihat final discard sebagai sebuah hadiah. Anggap ini adalah tiket emas kalian menuju kebebasan. Jangan memohon, jangan meminta penjelasan, jangan mencari closure atau penutupan. Closure kalian itu adalah dengan menyadari siapa mereka sebenarnya. Maka ya lebih baik bagi Kak Erni nih, ya sesuai dengan kata Dr. Ramani, lakukan no contact atau kontak tanpa kontak. Blokir nomornya, blokir medsosnya, putuskan semua jalur komunikasi. Ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk penyembuhan. Ketika mereka mencoba hovering, pertahankan batasan no contact itu. Ingat, respon sekecil apapun itu adalah kemenangan bagi mereka. Nah, dari semua ini Kak Erni sendiri punya lumayan banyak lah pengalaman pribadi. Dan terkait dengan siklus discarding hovering ini, Kak Erni juga punya beberapa pengalaman pribadi dengan beberapa orang yang menurut Kak Erni itu sangat kuat memiliki karakteristik NPD ini. Tapi ya di sini Kak Erni bagikan dengan pengalaman satu orang aja ya. Itu aja juga udah banyak. Nah, ini adalah hubungan dengan narsistik utama Kak Erni. Jadi dalam hubungan itu yang selalu turbulence, tiap kali entah datangnya dari mana. Nah, termasuk dalam hubungan dengan relasi yang lebih besar, itu selalu ada masalah. Dan Kak Erni tuh bingung, ini masalah apa lagi sih ini gitu. Dan tiap kali ketika mereka udah akhirnya pada ikutan buang muka sama Kak Erni juga cuma bisa mikir dalam hati, salah apa lagi nih gue gitu. Dan jangan salah, walaupun Kak Erni sering di gaslight sama mereka, ini suzon aja kamu gitu. Nah, Kak Erni tuh ternyata selalu benar dalam hal ini. Dan entah gimana pula, pasti masalah yang tadinya ya sebenarnya apa sih gitu, kemudian jadi besar tuh, as usual ya. Dan Kak Erni tuh nggak bisa defensif karena entah akhirnya Kak Erni yang diusir atau semua yang pada pergi gitu. Ya, dan percayalah lebih sakit ditinggalin daripada diusir ya. Setidaknya kita yang pergi kalau misalnya diusir gitu, walaupun nggak punya harga diri ya. Nah, dalam jangka waktu lama kita kemudian bisa di silent treatment, di ghosting. Nah, tiba-tiba entah dari gimana, terus beliau muncul balik nih dengan masalah. Yang paling kuat bisa narik Kak Erni kembali itu adalah kondisi beliau sakit. Nah, dan di situ muncul tuh perasaan di diri Kak Erni, merasa dibutuhkan, dianggap, dan keberadaannya dihargain gitu. Ya karena itu kemudian Kak Erni datang dong sebagai pahlawan. Ya, dan itu bahagia banget karena dalam masa merawat itu Kak Erni akhirnya dapetin validasi, kasih sayang, dan semua yang Kak Erni harapkan setelah puluhan tahun. Ya, tapi sayangnya ya nggak akan lama. Sekalinya dinyatakan sembuh, ya hari itu juga semua berubah. Kak Erni ngeliat gelagatnya nih. Dan later on, bener. Anak-anak Kak Erni kayak yang cerita apa yang sudah beliau masukin ke mereka tentang Kak Erni.
hal yang bahkan Kak Erni nggak pernah lakukan gitu. Dan ketika anak-anak ngebela mamanya, ya yakinlah mereka jadi musuh dan korban selanjutnya. Dan siklus pun berjalan lagi. Beliau akan pergi dalam keadaan marah, entah karena apa. Lalu beberapa bulan kemudian, atau sempet juga nih beberapa tahun kemudian, sakit lagi gitu. Dan Kak Erni kembali ingin jadi pahlawannya. Ya, dan itu berlangsung terus hingga puluhan tahun kemudian. Terus siklusnya seperti itu, discarding, hovering. Dan perlu diingat, tiap kali pergi itu beliau bukan diem-diem ya. Kalau bisa semua dunia tuh dengar. Jadi pasti teriak-teriak di luar rumah yang kayaknya sih jelas lah didengar orang, baik yang ada di rumah maupun di jalan. Permaluannya tuh luar biasa. Dan hampir pasti gitu, kayaknya dibuang mukain lagi sama dunia, dibenci, dikata-katain. Dan sampai bertahun-tahun kemudian tuh baru ada satu-satu datang nanyain gitu, kenapa ya dulu begini. Nah, apakah para pembuang muka itu minta maaf karena sudah berlaku nggak adil sama Kak Erni? Cuma ngelihat dari satu sisi mata uang? Oh tidak, kan mereka nggak salah apa-apa, hanya flying monkey yang mudah dipengaruhi. Dia nggak tahu apa yang mereka sebabkan pada orang lain hanya karena mereka buang muka atau ngomongin kita yang jelek-jelek di belakang. Karena siklus itu berulang terus, jadi dalam waktu yang panjang ya Kak Erni dalam kondisi bingung, marah, sakit, lelah yang paling jelas sih. Kenapa setiap kali kok aku dibuang begitu aja, setelah segalanya sudah aku coba lakukan secara maksimal untuk dapetin kasih sayang beliau gitu. Terus nantinya tiba-tiba balik lagi seolah nggak terjadi apa-apa, gitu terus dengan pola yang kurang lebih sama. Devaluasi dimulai lagi, bahkan selanjutnya bisa lebih cepet. Ya pasti ada dari kalian yang tahu rasanya deh. Sakitnya itu tuh bikin kita ngerasa diperlakukan bukan kayak manusia gitu, tapi cuma makhluk yang nggak punya perasaan. Ironisnya tuh ya seperti kayak Erni pernah angkat ya, empath dan narsistik itu punya hubungan yang codependent, saling butuhin. Jadi narsistik butuh pengakuan, validasi, kontrol, power. Sementara empath butuh pengakuan, validasi, penghargaan, dan kasih sayang. Ya udah gitu aja terus jadinya. Nah tapi setelah sekian lama, ya 46-47 tahun setelahnya gitu, Kak Erni jadi sadar bahwa ini bukan cinta, tapi cuma jadi rutinitas dan siklus harian buat beliau. Untuk membuat Kak Erni merasa gak berharga dan kosong. Dan jauh setelah sekian lama, Kak Erni ngelihat bahwa ini adalah sebuah pola yang bisa diprediksi, bukan hubungan yang murni. Selain itu Kak Erni juga ngelihat bahwa fase hovering ini juga jadi tes bagi narsistik. Mereka ingin memastikan bahwa pintu untuk kembali ke kita itu masih terbuka. Dan jika kita ngerespons, maka kita seolah memberi validasi bahwa kendali mereka tuh masih ada terhadap kita. Dan ya, akhirnya apa senjata terkuat Kak Erni? Yang jelas, diam itu gak semudah itu ya. Narsistik tuh akan terus mancing emosi kita dengan cara apapun, terutama dengan semiring campaign kemana-mana, ngejelek-jelekin kita ke dunia, ngejelekin kita ke siapapun yang beliau kenal. Bahkan yang gak kenal kita udah bisa tuh buang muka, padahal baru hari itu ketemu. Nah, di situ kan kita diuji banget untuk nggak memberikan reaksi apapun. Rasanya kan pengen over explaining gitu, lu tunggu sih gitu. Nah, gitu. Selain itu, ya perlu juga diketahui, bukannya dalam diam itu kita terus ketawa-ketawa bareng keluarga, hahaha gitu. Enggak. Kondisi psikologis kita kan rusak habis-habisan. Akhirnya kita juga ngerusak sama orang-orang terdekat kita. Ya, istilahnya tuh kalau kita di treatment sama psikolog ya harus sekeluarga gitu. Jadi healing prosesnya tuh panjang, berliku, nggak gampang sahabat. Oh, tidak semudah itu Ferguson. Jadul banget sih gue. Nah, setelah kalian berhasil keluar dan mempertahankan no contact, proses penyembuhan yang sesungguhnya baru bisa dimulai. Kalian akan mulai ngelihat semuanya dengan kacamata yang lebih jernih, dari luar. Menurut Lis Leblanc 2024, ada beberapa pelajaran berharga yang bisa kita petik dari pengalaman pahit ini. Pertama, ini bukan salah kalian. Jadi pelajaran terbesar itu adalah berhenti menyalahkan diri kalian sendiri. Kalian gak nyebabin mereka jadi narsisis, dan kalian gak bisa juga nyembuhin mereka. Yang kedua, intuisi kalian nyata. Kalian belajar untuk mempercayai firasat kalian.
Jadi perasaan gak nyaman yang kalian rasakan sejak awal itu adalah sinyal yang benar. Yang ketiga, pentingnya batasan atau boundaries. Jadi setelah ini, ya percaya deh, kalian akan jadi jauh lebih ahli dalam menetapkan batasan yang tegas untuk melindungi energi dan kesehatan mental kalian di hubungan selanjutnya. Yang keempat, fokus pada kebahagiaan diri sendiri. Coba kalian sadari bahwa sumber kebahagiaan sejati itu datang dari dalam diri sendiri, bukan dari validasi orang lain. Yang kelima, kalian jauh lebih kuat daripada yang kalian duga. Jadi berhasil keluar dari hubungan seperti ini adalah bukti ketahanan mental yang luar biasa. Ini adalah proses yang gak mudah dan butuh waktu. Setiap hari yang kalian lewati tanpa mereka itu adalah kemenangan. Kata Susan Mina di X, "When a narcissist discards you, it means they couldn't break you. No matter how much abuse they put you through, you still had standards, self-confidence, and self-worth. You were a mirror to their dysfunction. Take their living as a compliment." Ketika seorang narsisis buang kamu, artinya mereka nggak berhasil ngancurin kamu. Seberapapun banyaknya siksaan yang kamu terima, kamu tetap punya standar atau kekuatan kamu, kepercayaan diri, dan harga diri. Kamu adalah cerminan bagi disfungsi atau kekacauan mereka. Terima kepergian mereka sebagai sebuah pujian. Jadi berpisah dari seorang narsisis, sahabat, terutama ketika mereka yang mencampakkan kamu, itu adalah konfirmasi bahwa kamu terlalu kuat, sehat, dan berharga untuk terus-terusan jadi sasaran mereka. Kamu harus mengizinkan diri kamu untuk hal yang lebih baik, yaitu berfokus pada penyembuhan diri kamu sendiri. Karena artinya, kamu tuh sudah memenangkan peperangan untuk mempertahankan diri kamu yang sebenarnya, diri kamu yang otentik. Ya, begitu. Jadi kesimpulannya, sahabat, discard narsistik tuh memang terasa kayak akhir dunia. Tapi percaya deh, itu sebenarnya adalah pintu gerbang menuju kebebasan sejati kalian. Ya, menurut Kak Erni, kenali polanya, pahami siklusnya. Dan yang paling penting, pilihlah diri kalian sendiri setiap saat. Kalian berharga dan kalian pantas mendapatkan cinta yang tulus dan sehat. Oke, terima kasih banyak sudah menonton, terutama kalian yang menonton sampai akhir. Jika video ini bantu kalian, please like and subscribe. Ceritakan pengalaman kalian di sini, kita diskusi. Semoga kita bisa terus saling menguatkan ya. Amin. Semangat akademis. See you. Love you all. Mwah.